Goblok, tolol, stupid, sinting, bego, bodoh. Nah, itu adalah kumpulan kata-kata kasar yang kita bisa pakai untuk nyadarin seseorang. So, selamat datang di belajar public speaking.id dengan gua Samuel Moses. Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini. Oke guys, jadi kebanyakan orang ya bakal ngomong kalau kita ngomong kata-kata kasar itu sesuatu yang gak bagus, sesuatu yang not good as a person, personality bakal kelihatan jelek, dan pada akhirnya kita cenderung akan dianggap negatif. Kemungkinan network, peluang itu bakal hilang dari hidup kita. Tapi benar gak sih demikian? Di sini gue mau ngambil dari sudut pandang lain ya, dimana ternyata kata-kata kasar itu ada maknanya, ada artinya, ada manfaatnya ketika kita ngucapin seseorang. Tapi kan kita harus kenal ya situasinya kapan, kondisinya gimana, dan bagaimana cara kita ngucapinnya. Gue akan bagi ke dalam beberapa segmen ya, beberapa bab. Yang pertama ngomongin soal presuposisinya, oke? Yang berikutnya kita akan ngomongin tentang contoh kejadiannya gimana. Kemudian manfaat kata-kata kasar dan landasan psikologi, jurnal research yang bisa mendukung kenapa ngomong kasar itu bisa menjadi bagus dan baik. Kemudian kita akan masuk ke dalam ilustrasi atau contoh kejadian yang berikutnya supaya kita makin nyadar dan makin paham terhadap implementasi kata-kata kasar ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam action plan. Dan terakhir kita akan masuk ke dalam renungan berikut penutup. Kita mulai. Lu bayangin ya, lu punya seseorang yang lu peduli, lu care ya, tapi nih orang nggak nyadar-nyadar, udah kita bilangin berkali-kali, udah kita kasih nasihat yang baik, udah kita kasih data, fakta, penelitian, everything lah pokoknya kita kasih ya buat nyadarin dia, tapi tetap aja dia nggak mau dengerin kita. Nah, disinilah peran kata-kata kasar harus muncul. Nah, gitu ya. Jadi sebelum gua contohin kejadiannya, why kata-kata kasar bisa menjadi sesuatu yang is good untuk orang lebih notice dan mau dengerin kita. Yang pertama adalah karena manusia itu lebih mudah dengar sesuatu yang menyakitkan daripada yang nyenengin. Yang kedua, pain triggers awareness ya, dimana kata kasar itu sebagai alarm dan sesuatu yang gak nyaman justru bikin sadar. Ya, coba lu renungin sih, sesuatu yang gak nyaman itu bisa bikin kita nyadar sama situasi tersebut ya. Contohnya lu sakit, lu jatuh, lu nyadar ih ada yang sakit, tapi kalau kondisi kita baik-baik aja, sometimes kita tuh gak nyadar kalau kita lagi baik-baik aja. Ini kalau ngomongnya badannya. Nah, begitupun kondisi ataupun kejadian di lapangan. Kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita nyadar. Tapi kalau sesuatu masih kita miliki, cenderungnya kita nggak nyadar kalau kita memiliki hal tersebut. Begitu, emang inilah manusia. Yang berikutnya adalah kalau kita benar-benar peduli, karena bentuk cinta itu bentuknya harus tamparan keras. Ini juga mindset yang harus lu tahu ya. Memang harus gitu. Gua mau ngambil contoh Om Benix. Jadi baru-baru ini gue nonton video Om Benix, kayaknya 2 hari yang lalu deh. Makanya video ini gue bikin karena ke-trigger dari video tersebut. Om Benix itu kan memprotes tentang kebijakan para menterinya Presiden Prabowo, di mana banyak perkataan-perkataan ini bukan yang membangun negara Indonesia jadi lebih bagus, tapi malah bikin negara Indonesia jadi hancur. Pertanyaan gue ya, kalau dia ngomongnya, dia kan netizen lah, YouTuber lah, konten kreator. Gue nggak tahu di background dia apa lagi. Terus dia juga punya backingan siapa? Jujur gue nggak tahu. Tapi anggap aja dia itu adalah konten kreator doang. Ya. Pertanyaan gue, apakah omongannya bakal didengar sebagai warga biasa? Apakah bakal viral? Apakah bakal dilihat sama orang-orang lain, penikmat, subscriber, para content creator yang lain? Bakal didengar nggak? Bakal dilihat nggak? Basically menurut gue kurang. Ya menurut gue kurang. Gue aja ya, gue membandingkan ya. Gue kan nonton nih Raymond Chin yang ngasih masukan pemerintah, tapi dengan versi data, versi ngomongnya halus, versi analyzing gitu ya, versus dengan Om Benix yang ngomong di YouTube-nya. Cara dia kasih masukan ke pemerintah. Gue sih lebih seru ya dengan Benix ya. Gue merasa kayaknya orang lain juga banyak yang gitu. Kita bisa compare nanti datanya dari views, jumlah views ya. Lo lihat aja lah.
video Remancin yang terbaru ya, yang ngasih pemasukan ke pemerintah versus dengan Om Benix yang ngasih pemasukan ke pemerintah. Banyakan mana? Seingat gua sih yang per hari ini banyakan si Om Benix. Ya nggak tahu besok ya. Lo lihat aja. Tapi berdasarkan data yang sekarang gua lihat, kelihatannya yang ngasih masukan pemerintah dengan versi ngomong-ngomong kasar, ya, menghina, marah-marah. That's more good. Begitu guys ya. Baru didengar tuh, baru orang kan notice ya. Jadi bayangin aja ya, kalau misalnya lu punya ide jenius, terus datanya udah jelas, udah ada proven case-nya, terus orang yang pegang kendali itu cuek, keras kepala, egonya tinggi banget ya. Mereka nggak peduli lu siapa, mereka udah ngerasa benar, dan mereka ngerasa cuman lu tuh anak bawang yang sok tahu gitu. Nah kebanyakan ya orang bakal nyerah, bakal jadi apatis ya. Tapi kalau lu menunjukkan kepedulian dan lu pengen melakukan sesuatu yang beda ya, supaya orang itu mau mendengar masukan lu karena lu sebegitu cintanya dan begitu pedulinya sama hal tersebut, ya opsinya cuma dua. Lu kasih masukan terus-terusan sampai dia notice, atau lu sekalian aja hajar dengan kata-kata kasar. Gitu sih poinnya. Ya, jadi kata-kata kasar itu bisa memancing kita punya emosi untuk lebih nyadar dan aware sama orang tersebut. Ya, itu seperti kejutan lah, gitu ya. Jadi orang nyadar, ada apa nih? Siapa yang kasih kejutan gua? Contoh nih ya, misalnya lo mau kasih masukan ke orang atau ke sahabat lo, bro, lo kalau hubungan sama dia terus kayaknya nggak bagus deh. Ke belakang harinya bakal putus. Lo yakin sama dia? Udahlah, kenapa? Lo cari yang baru aja. Kebanyakan sih, iya ya bro, makasih ya. Tapi kalau kita kasih masukannya adalah, bro, lo tuh tahu bener deh. Lo sadar nggak? Keputusan lo ini bisa bikin semua orang itu jadi rugi gara-gara lu, goblok lu ya. Lu udah tahu jelas-jelas dia tuh tukang selingkuh, jelas-jelas dia tuh nggak setia, lu kok bego banget sih. Nah kebanyakan orang bakal, maksud lu apa? Gitu, maksud lu apa? Ya, yang sebelumnya mungkin angin lalu, mungkin diresponnya cuek, tapi yang sekarang maksud lu apa? Berarti minta diperjelas, itu artinya dia notice dan mau dengerin. Bener nggak? Setuju ya? Jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat kata kasar ya. Jadi kalau secara poin ya, manfaat dari kata-kata kasar itu bisa mendisrupsi sistem lama yang bebal. Oke? Disrupsi ya, nyadar. Terus yang kedua, mancing emosi biar energinya itu bergerak. Yang ketiga, bisa ngasih efek trauma ringan untuk menyadarkan. Yang keempat, itu buat mancing konfrontasi yang menyadarkan juga. Jadi kalau sebelumnya gak ada ruang untuk berdebat, orangnya juga malas diskusi, tapi dengan lu melemparkan kata-kata kasar pada saat memulai pembicaraan, ada kemungkinan debat jadi ada, ruang diskusi bakal jadi ada. Karena kan tadi kayak gue kasih contoh ya, tiba-tiba orang jadi ngomong maksud lu apa kan gitu kan. Terus yang berikutnya, bisa membuka ruang komunikasi setelah konflik, karena orang sudah konflik, berikutnya kan mau ada perdamaian tuh. Nah disitulah ruang komunikasi bakal terjadi ya. So secara quotes ya, people don't change when they see the light ya, they change when they feel the heat. Bagus nih ya. Atau kalau kata Sigmund Freud, we are driven more by unresolved tensions than by dreams. Jadi kita akan lebih termotivasi, lebih tergerak untuk sesuatu yang sifatnya tensinya belum terpecahkan ketimbang karena impian. Tuh, oke? Gua perjelas lagi ya, kasih contoh ya. Misalnya, lu mengalami gejala omset yang menurun di perusahaan, oke? Nah, mana yang akan lebih termotivasi ya untuk lo cari omset lebih? Sorry, gue ganti ya. Jadi gue punya contoh kasus. Nah, mana yang akan lebih termotivasi ya untuk cari omset? Lo ningkatin omset perusahaan. Karena omset lo hilang, omset lo turun, kemungkinan nggak bisa bayar gaji karyawan, lo harus mencetin orang, dan lo harus tutup perusahaan, ya.
Ini motivasi lu karena mau cari omset. Atau yang kedua, karena lu pengen punya duit lebih, pengen punya cita-cita pengen jalan-jalan, lu kepengen punya mobil baru. Nah, kira-kira mana nih bakal lebih membuat lu lebih termotivasi untuk cari omset untuk kerja. Nah, biasanya menurut rumus Sigmund Freud itu adalah yang pertama, karena lu ada masalah yang belum terpecahkan, ada tension yang tinggi banget yang bikin lu stres, lu akan mikirin dan cari yang keluar supaya masalah tersebut bisa hilang. Itu poinnya sih. Dan ini ada kaitannya sama kata-kata kasar ya, dimana kan kalau kita melemparkan kata-kata kasar itu kan orang bakal merasa terhina ya, egonya kan terserang tuh. Ya, menurut mereka ya, orang yang diserang dengan kata-kata kasar ini, dan gue juga ngalamin ya, ini ada masalah yang belum terpecahkan ini. Ada tension yang belum ke-resolve nih. Harus buru-buru dipecahin ya. Gue pengen tahu maksud lu apa, pengen perjelas ya. Kita sama beres nih. Tapi kalau hubungan baik-baik aja ya apa yang mesti didengerin? Enggak. Oke? So, kalau secara landasan psikologi dan linguistik ya, dan kita bahas masuknya lebih teknikal ya, lebih ke NLP teknik. Pertama, ada yang dari elemen kita melemparkan kata-kata kasar, ada yang namanya pattern interrupt ya. Kalau lu pengen narik perhatian otak yang autopilot, lu harus bikin kejutan alias shock pattern kata kasar, which is itu namanya sama dengan pattern break ya, break the pattern supaya apa tuh ya. Yang kedua, secara teori NLP, kenapa kata-kata kasar ini menjadi oke? Karena ada yang namanya cognitive dissonance ya, saat lu dengar sesuatu yang menyakitkan tapi bener ya, otak lu berusaha untuk menyelaraskan ya fakta itu, ini yang bisa bikin orang menjadi refleksi. Itu dia, bagus juga ya. Yang ketiga, ada yang namanya affective shock therapy. Terapi emosi kejutan sering dipakai di militer ya, rehabs ya, bahkan keluarga broken. Shock awal, jadi kalau secara proses orang akan diberikan shock awal, kemudian dia akan jadi sadar, kemudian dia bakal jadi berubah. Oke? Dan yang keempat, menurut teori NLP based on John Gottman ya, nah ada yang namanya harsh startup ya. Meski banyak konflik jelek dari hard start ya, hard start tuh start yang susah, konfliknya jelek, ribut gitu kan. Nah, tapi kadang itu diperluin sih buat menarik perhatian pasangan yang stone wailing, alias cuek ya, kepala batu, keras kepala. Oke guys, sekarang gue harap lu belum bosan ya untuk bahas yang satu ini ya. Gue akan menceritakan jurnal research-nya apa nih. Jadi supaya gue ngomong bukan sekedar bacot doang, memang ada jurnalnya nih. Oke? Ini diambil dari jurnal The Role of Negative Emotion in Behavior Change dari Baumeister ya, 2001. Katanya begini kutipannya, negative emotion, especially anger and fear, is more effective in initiating action than neutral or positive tones. Oke, jadi kata dia, kalau gue terjemahin, emosi yang negatif, ya khususnya marah dan ketakutan, itu akan lebih efektif dan membuat aksi kita lebih masif, lebih kenceng, lebih semangat ya, ketimbang ketika lagi dalam posisi netral atau positive tones. Nah itu katanya ya. Yang berikutnya, based on journal dari The Effect of Harsh Words on Immediate Attention ya, Journal of Applied Psychology, kata dia ya, subjects exposed to harsh direct confrontation showed increased short-term cognitive engagement up to 58% compared to neutral tone. Artinya apa? Seseorang itu bisa lebih cenderung melakukan direct confrontation ya, artinya lebih cenderung mau ngadepin masalah ya dalam jangka pendek ya, dan secepat mungkin bisa beres dalam kondisi yang emosinya negatif. Dan kalau kondisinya baik-baik aja, cenderung orang akan lebih menunda-nunda ya, alias prokrastinasi gitu. Biar lebih paham ya, sekarang biar lebih paham ya, gue mau kasih sampling deh, contoh ya, lu mau kasih nasihat ke orang. Tapi harapan sampai sini sih at least lu udah lebih paham ya, at least 70% lu ngerti lah kenapa kita harus ngomong kasar gitu. Oke, tapi gue mau meningkatkan presentase pemahaman ya, dengan kasih sampling atau cerita yang lain. Contohnya begini ya, lu kasih saran baik-baik, kayaknya strategi lu kurang efektif deh,
bisa dicoba nih yang ini nih. Ini kayak gaya coach ya. Nah, paling dia cuman senyum kecut, nggak didengerin, dan lu dianggap angin lalu. Nah itu tuh kata-katanya begitu. Nah tapi kalau lu bilangnya adalah lu tuh tolol banget sih, udah jelas-jelas ini salah, dan lu tetap maksa. Kalau lu bos, ya tunjukin dong kualitas decision maker lu. Bukan nyusahin kayak gini. Oke? Basically sebagai pimpinan yang dengar begitu bakal ngamuk, dia berdebat, tapi 3 jam kemudian dia bakal mikir. Oke, baru tahu nggak? Ya, jadi ini kebiasaan orang memang bakal mikir ya setelah marah-marah ya. Emang manusia segoblok itu sih. termasuk gue. Ayah, oke? Bro, gue pikirin lagi tuh, mungkin lu ada benernya biasa begitu. Setelah 3 jam. Nah, akhirnya ide lu jalan, impactnya kerasa, tim jadi lebih solid, dan dia jadi lebih respect karena lu berani konfront, bukan asal iya doang. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin action plan ya, gimana cara pakai kata kasar dengan strategik ya? Ya tentunya nggak bisa tiap kita ngomong kata-kata kasar ya, nanti kesana jadi nggak punya etika ya. Atau misalnya nggak punya akhlak, orang bilang tuh apaan sih ngomongnya kasar mulu. So, supaya kita bisa menggunakan kata-kata kasar di momen yang tepat, yang pertama adalah kita harus tahu timing kita. Jangan asal sembur ya, timing itu segalanya. Cari momen yang bisa berdampak langsung. Yang kedua, you need to know to build tension first ya. Jadi kasih kode atas saran ringan dulu, oke? Tapi kalau lu udah sabar-sabar, sudah baik-baik, sudah mencoba segala macam cara, nggak solve juga, nggak pecah juga, ya sudah, sikat dengan kata-kata kasar ya. Terus di poin yang ketiga, ledakan dengan fokus ya. Jadi pas lu lempar kata kasar, targetkan ke perilaku atau keputusan. Jadi jangan nyerang personal, oke? Ingat ya, jangan nyerang personal, tapi fokusin ke perilakunya, pada keputusannya, jadi bukan ke pribadinya. Contoh ya, lu tuh goblok banget. Nah ini tetok, salah, ini salah, tetok ya, salah, oke? Lu tuh goblok banget, itu nyatanya personal. Tapi yang benar adalah bagaimana? Keputusan lu goblok, gak ada dasar logikanya. Keputusan lu goblok, gak ada dasar logikanya. Jadi keputusan diserang, oke? Yang berikutnya, yang keempat, ready to manage konflik ya. Kalau mereka marah, jangan mundur. Ya, jangan ya lu udah bikin ulah, bikin bikin masalah, tapi malah mundur. Jangan ya. Tapi hadapin sampai beres. Justru itulah tujuannya, untuk masalah cepat beres. Makanya kita kan kayak kata-kata kasar tuh. Ya, terus siapin juga jembatan damai buat nutup perdebatan ya. Bisa pakai humor atau ngajak ngopi. Oke? Yang berikutnya yang kelima, pastikan tujuannya jelas ya. Jangan kata kasar buat ngehina. Jangan ya. Tapi buat break ego and open eyes. Dengan begini lu punya pembicaraan, lu punya topik, nggak akan keluar jalur, dan masalah bisa solve karena lu menggunakan kata-kata kasar ini udah punya arahan sebelumnya atau punya blueprint. Paham ya di sini ya? Nah, di bab yang ini dikhususkan buat orang yang nggak enakan, overthinking, dan nggak berani buat ngucapin kata-kata kasar. Ya, ini bisa beberapa kemungkinan, maybe lu alim, di kecil sudah terbiasa dengan kata-kata yang sopan, santun, baik, ya kayak gua nih. Ya gua juga jarang sih ngomong-ngomong kasar ya, kecuali memang dibutuhkan kayak barusan gua cerita. Cuman, kalaupun terpaksa kita harus menggunakan kata-kata kasar, nah buat orang yang enakan, ini kayaknya sesuatu yang cukup berat karena bisa, ya nggak biasa gitu, tapi ya memang lu harus punya kepentingan yang lebih besar di atas sopan santun, di atas nggak enakan lu. Kalau kepentingan ini menyangkut hidup dan mati, sesuatu yang sifatnya kehilangan, tampaknya memang lu harus lakuin ya. Dan ini gue punya 3 pertanyaan yang lu bisa renungin, dan bisa, harapan gue bisa menyadarkan lu supaya kita lebih bisa menggunakan kata-kata kasar sebagai part dari strategic communication, supaya orang lebih notice dan dengerin kita. Nah, yang pertama nih, buat Anda yang gak enakan dan tidak terbiasa, yang pertama, sejauh mana lu rela dimusuhin, oke? Demi nyelamatin orang dari kehancuran yang dia gak sadari. Oke, silakan dijawab sendiri. Yang kedua adalah, apakah lu lebih takut konflik atau lebih takut lihat semua ide brilian mati sia-sia? Silakan jawab.
Yang ketiga adalah lebih baik jadi penjahat yang menyelamatkan atau malaikat yang diam tapi membiarkan. Yang mana? Oke, hopefully lu sudah bisa menjawab pertanyaan itu, dan akhirnya di sesi penutup ini gue mau cerita ya dan menyampaikan my quotes, my result. Kalau lu tahu cara pakai, pedang bisa jadi alat penyelamat. Tapi kalau lu asal ayun, lu bunuh orang yang nggak salah. Ya, gunakan kata kasar bukan untuk membunuh ego, tapi untuk membangunkan kesadaran. Itu dia menurut gue. Jadi kalau lo suka dengan channel dari belajarpublicspeaking.id yang membahas tentang everything is about strategic communication, tentang public speaking, presentasi, selling, negotiation, lu boleh subscribe channel ini ya. Ini pas banget buat lu belajar. Ya menurut gue sih topik yang gue bawa biasanya medium lah, levelnya medium lah. Jadi nggak receh banget, tapi lebih ke medium, ada jurnal dan sebagainya. Tapi hopefully ya, meskipun topiknya levelnya medium, I hope you can understand dan bisa diimplementasikan di hidup sehari-hari. Jadi kalau senang tentang topik kayak begini ya, monggo silakan di subscribe. Dan kalau lu pengen mempelajari teori public speaking yang ada action plan-nya, lebih terstruktur, ada kurikulumnya, lo bisa cek e-course kita di bawah sini ya. Gue juga ada bisnis di bidang distributorbangunan.com ya, dan juga salammobilbandung.id. Siapa tahu mau kepo-kepo, mau kenal gue lebih dekat, ya, kita bisa berteman lebih jauh lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua.